Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ilaihi anta maqsudi wa alika matlubi atini ma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Luqman fi ayati 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkuru li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi suratil 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin dariyah aw ilmin yantafi wa waladin sholihin yad'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ustadz kami berdua yang pernah mengajarkan kami mengaji di madrasah dulunya. Yang kami hormati bapak-bapak dan ahli ta'ziyah beserta abang-abang sekalian. Juga yang kami hormati dengan penuh kasih sayang Allah, keluarga ahli musibah, juga keluarga berkeluarga yang berada di rumah ini yang turut serta bersedih akan kepergian almarhumah Ibunda Teti Darwati yang baru 3 hari kurang lebih meninggalkan kita bersama. Apapun kenyataan yang menimpa kita, baik itu bahagia maupun derita, tentu sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, maka sebagaimana disampaikan oleh Nabi Khidir ketika ikut bertakziah saat baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beliau katakan bahwa pahala itu tidak terhalang bagi orang yang tertimpa musibah. Begitulah kurang lebih maksudnya. Maka artinya kenapa ditempatkan kajian ini? Karena orang-orang yang musibah itu dianjurkan, bahkan diharuskan agar segera mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka di saat itu tetaplah orang-orang yang beriman itu menyadari bahwa bahagia derita itu adalah musibah yang sejati, untuk merenungkan diri kita sendiri bahwa semua yang kita miliki maupun yang kurang kita dapati
itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Dikala bahagia, akhirnya kita tahu bersyukur, tidak sombong. Dikala derita, akhirnya kita tahu bersabar, tidak putus asa. Salawat beserta salam, tidak lupa pula kita turun pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz kami yang kami hormati beserta bapak-bapak dan abang-abang sekalian ahli ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah, khususnya keluarga ahli musibah, semoga Allah karuniakan ketabahan dan kesabaran. Maka kembali kepada kaji, bila kita kembalikan kepada hakikat dari pemahaman ta'ziyah ini dengan merujuk kepada surat Al-Asr yang menceritakan tentang masa bergulirnya waktu, maka sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Di ayat lain juga disampaikan oleh Allah, khuliqal insanu halua. Sebenarnya manusia itu benar-benar dalam keadaan gelisah. Maka ayahanda Profesor Quraish Shihab menyatakan dengan viral di tahun 2011. Waktu itu belum ada kajian apapun bagi beliau di dalam tafsir Al-Misbahnya. Waktu itu Metro TV yang menjadi tempat majelis beliau saat itu. Maka mengatakan bahwa kegelisahan itu ada dua sejatinya dalam diri manusia. Yang pertama adalah gelisah bila ditinggalkan pergi oleh harta dan tahta dari dirinya. Yang kedua adalah gelisah bila ditinggal pergi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka beliau menegaskan seyogyanya kita masuk predikat yang kedua. Gelisah kita kalau Allah tidak lagi bersama kita. Maka yang dikaitkan kepada innal insana lafi khusr adalah yang pertama tadi itu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, yaitu mereka-mereka yang gelisah ketika harta dan tahta tak menghampiri di hidupnya, bahkan akan pergi dari dirinya. Hingga gara-gara harta dan tahta ini ia rela durhaka pada orang tuanya. Hingga gara-gara tahta dan harta inilah ia rela untuk membunuh orang tuanya. Kalau bahasa sekarang itu membunuh tuh luas. Membunuh karakter orang tuanya sebagai yang melahirkan dan membesarkannya. Yang kedua membunuh fisiknya dan rohaniahnya. Jasmani dan rohaniahnya. Maka tidak sedikit kita dengar di medsos berapa banyak ayah dan ibu kandungnya yang dibunuhnya hanya gara-gara warisan. Kajian ini pun ditimpa pada dua model manusia yang pertama ada yang beriman, yang kedua yang kurang iman atau tak beriman. Tapi rata-rata yang kurang iman tuh. Namun ada juga yang beriman, itulah ujian. Maka selalu ditampilkan bagaimana kisah Nabi Nuh. Bagaimana ditampilkan kisah Nabi Lut. Yang istrinya rela menjual suaminya. Nabi Nuh, istri dan anaknya turut serta untuk membuat ayahnya terbunuh. Nabi, tapi anak dan istrinya tak patuh kepada suami dan ayahnya. Nabi Lut begitu juga.
Inilah yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Maka dalam hal ini, dari jauh hari Allah sudah nyampaikan ke kita itu, bahwa bagaimana mempersiapkan diri agar kita pahami hidup ini adalah hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa. Surat Luqman ini jelas ditempatkan wa wasainal insan biwalidayhi, telah dinasihatkan, diwasiatkan kepada manusia itu terhadap kedua orang tuanya. Diingatkan bagaimana ibunya melahirkannya. Waladathu ummuh wahnan ala wahnin, begitu beratnya, begitu lemasnya, 9 bulan 10 hari itu. Ayah pun ikut memikirkannya, walaupun tidak merasakan hamil yang diderita oleh istrinya, tapi yang merasakan bagaimana mencari nafkah untuk anaknya lahir dan untuk istrinya melahirkan. Kadang ditahan tak makan seharian. Masya Allah. Ditambah lagi sudah melahirkan tadi, wa fisaluhu fi aimaini, menyapih, menyusui anaknya selama 2 tahun itu. Jadi pendidikan yang ditanamkan itu di awal dari mulai mengandung, hamalatu ummu. Kemudian ketika menyapih, menyusui anaknya, maka yang dikembalikan kepada apa pendidikan yang ditanamkan oleh ibu dan ayah kita saat ini. Maka teringatlah kita ketika Rasulullah SAW memberikan kriteria mencarikan calon istri. Ada 4 kriterianya, dari cantiknya, kemudian hartanya, kayanya, yang ketiga keturunannya, yang keempat inilah kata Rasulullah yang terbaik agamanya. Karena dari agama inilah beriman dia, maka semangatlah menjadi hadir anak-anak yang soleh dan soleha, baguslah keturunannya. Dengan adanya keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, maka berkembanglah menjadi semangat untuk ayahnya bekerja, akhirnya mempunyai harta dan jadi kaya raya. Dengan kekayaan tadi semua terlihat cantik. Kenapa? Karena kecantikan itu dikembalikan dengan kesadaran la haula wala quwata illa billahil alil azim. Inilah wanita ini. Seperti Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seperti Siti Rahmah, istri pertama Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Maka oleh karena itu begitu juga untuk memilih calon suami yang berilmu dan beriman. Kemana ke arahnya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah diputuskan oleh Allah, oleh Tuhan kita semua, alla ta'budu, janganlah menyembah illa iyyah, kecuali kepada Allah. Karena memang kita diciptakan ini untuk menyembah Allah. Belasan puluhan tahun kita hidup di muka bumi ini dengan triliunan pesona yang membuat kita terpesona, hingga akhirnya membuat kita durhaka pada orang tua, melawan yang tua-tua, melawan guru kita, hingga tak ada sayang lagi yang madai muda-muda. Tengok baru tadi lagi kejadian semalam, saya lupa di daerahnya mana. Nyawa itu seperti semut, Ustaz. Dari tawuran, sekarang kalau tak punya sabit, celurit panjang, bukan anak muda namanya. Rusak sudah.
Kemana kembali ini? Inilah orang-orang yang khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Maka kita harus pahami bahwa kita diciptakan ini adalah untuk menyembah Allah. Maka ketika di sakratul maut nanti, kita pun ditanyakan itu, bagaimana kaji kita? Siapa Allah itu? Siapa Tuhanmu? Allah. Makanya nikmatnya menuhankan Allah itu nanti akan merupakan air itu. Melepas kehaus, dahaga. Makanya air inilah yang mengikat kita kepada Allah. Dan air inilah yang kita terjemahkan dengan bahasa sholat. Tak putus anak-anak almarhumah dengan almarhumah. Dari mana ketidakputusan tadi hubungannya? Waladun soleh yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi kalau tak sholat maya nak didoakan. Sama ketika kita tak berzikir. Ustadz Ahmad tadi buru-buru takut kehujanan sambil mencari alamat, makanya tadi meninggalkan Ustadz nih jadi imam. Ya, habis Assalamualaikum warahmatullahi, saya ambil ba'diyah. Sambil di jalan tadi langsung ngambil subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, nyampe jumpa Ustaz awal yang satu ini. Karena takut kehujanan, takut tak dapat alamatnya. Maka dalam hal ini penempatan kaji tadi, bagaimana kupasan-kupasannya adalah kembali kita kepada paham tuh bahwa kita tidak terputus dengan almarhumah. Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min talas. Kalau udah meninggal tadi keturunan Nabi Adam, terputus semuanya kecuali 3, di antaranya adalah waladun solihun yad'ulah. Jadi kalau masih sempat kita untuk memperbaiki diri, masih panjang waktu memperbaiki diri, kita juga besok akan menjadi orang tua yang disayangi oleh anak-anak kita sendiri. Makanya Islam itu dikaitkan kepada kewajiban walaupun dengan sebutan sunnah muakkad itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukanlah golonganku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dihadirkan calon suami yang berilmu dan beriman, dengan dihadirkan calon istri yang beragama, melahirkan keturunan yang soleh dan meningkatkan semangat menjadi kaya, dan akhirnya mempunyai pandangan cantik melihat seluruhnya, karena kecantikan itu kembali kepada innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Maka tak ada lagi kajian bahagia dan derita, yang ada itu adalah keindahan Allah yang Maha Kuasa. Karena di saat belasan puluhan tahun yang ada, air yang kita dapat tadi melalui sholat, itulah yang akan mengalahkan di saat haus yang tak terbayangkan di saat sakaratul maut. Maka saat itu iblis tak akan mampu menggoda kita. Karena air yang dibawa bukan kambing guling, bukan ayam panggang, bukan coklat yang hebat, tapi air yang ditawarkan itu. Makanya ketika orang yang sholat itu lepas dahaganya. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kekejian dan kemungkaran itu adalah rasa haus yang tak terhingga itu. Maka terlepas semua rasa haus itu dengan sholat yang bisa mencegah semua waktu yang ada berisi perbuatan keji dan mungkar itu. Ustaz-ustaz kami yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak dan abangda sekalian, ahli ta'ziyah beserta keluarga ahli musibah yang dirahmati oleh Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tak merasakan rugi itu. Saat ini emak kita telah pergi. Ayah masih ada?
Dua-dua udah nggak ada lagi. Siapa lagi tempat mengadu? Yang paling besar Ustaz, abang atau kakak itu? Abang ya. Oh, ya. Yang nomor 2, abangnya lagi. Maka yang nomor 2 lah yang diandalkan. Abang yang nomor 1 tadi pun bisa menjadi harta karun untuk dalam silaturahmi adik beradik di dalam keluargaan. Karena waktu itulah yang akan membuktikan betapa besarnya cinta kita kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Karena mereka pulang duluan menjumpai Allah yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu belum ada waktu terlambat untuk kita memperbaiki diri dan meningkatkan semangat dalam menyayangi orang tua yang kita cintai. Berapa besar pun dosa kita, insya Allah Allah akan buka pintu taubat, pintu rahmat, pintu maghfirah dan pintu rahmat. Maka di saat itulah kembali kepada kupasan berapa banyak orang-orang yang balik kepada permukaan cinta Allah yang Maha Rahmat. Almarhum Gito Rolis, almarhum Ustadz Jepri, almarhum Ustadz Heri Mukti. Semua ini orang-orang yang pernah berada di dunia hitam ini. Tapi Allah kasihkan hidayah. Maka kita saat ini hidayahnya apa? Walaupun kita tak mau ini kita jadikan sebagai modal. Tapi apa boleh buat? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Pergi ibunda kita almarhumah Teti Darwati ini adalah yang sangat mahal buat keluarga rumah ini. Maka jadikanlah ini renungan untuk kita buktikan berbakti pada orang tua. Karena hakikat orang tua kita hadir, berjumpanya ayah dan emak almarhum ayah dan almarhumah emak kita adalah untuk menyadarkan kita agar menjadi hamba Allah yang Maha Rahmah. Artinya kita diciptakan hanya untuk menuhankan Allah. Itu saja. Nggak ada yang lain. Makanya dimulakan dengan baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Bismillah Pak, silakan Ustaz. Minum Ustaz. Awak pas lagi au sini. Bismillah. Oh ya. Bersih Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Makasih Ustaz Haji. Tadi buru-buru pergi tadi ke Masjid Mukhlisin, lupa minum. Jadi dimulakan dengan bismillah, maka semua pun kenyataan yang kita hadapi, prinsipnya kita hanya bertahan la ilaha illallah. Sebaik-baik mengingat dia itulah tiada Tuhan selain Allah. Afdalul dzikri fa'lam, kata Rasulullah. La ilaha illallah. Maka dalam hal ini inilah kaji kita bersama buat keluarga yang ditimpa ahli musibah. Maka jadilah kita orang-orang yang beriman. Tapi cukupkah untuk beriman saja? Tidak. Wa amilus solihat, beramal solehlah. Apa artinya? Perbuatan yang mampu merubah sikap kita. Gak ada istilah terlambat tadi. Udah pergi mama, apa boleh buat? Gak ada. Inilah yang menjadi pembelajaran besar agar kita begitu hikmat untuk menuju pintu rahmat, agar Allah memberikan pintu taubat dan penuh kasih sayang yang penuh nikmat. Akhirnya kita hidup dengan penuh kebahagiaan. Abang, adik, kakak, beradik pun penuh kebahagiaan, seakan-akan almarhum almarhumah ada di tengah-tengah kita, jauh di mata, dake di hati. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua tidak ada waktu istilah terlambat, masih ada waktu untuk bertaubat menuju pintu rahmat. Itulah senjatanya adalah sholat.
Jadi sholat itu adalah bagaikan air tuh. Maka bagaimanapun penyakit yang parah yang berada tadi pasien di rumah sakit, maka tentu yang diminta bukan makan, bukan lapar, tapi apa kata yang sakit? Mama haus, ayah haus, awak haus. Haus itulah ibarat sholat. Maka sholat inilah yang kita jadikan sebagai air yang nikmat, walaupun belum makan, tapi kalau sudah air itu masuk ke tenggorokan, maka semua dapat penuh dengan senyuman menghadapi kenyataan pahit dan manisnya, penuh kembali kepada Allah yang Maha Rahman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah, kembali kepada Allah. Maka akhirnya kita mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Ketenangan batin. Pada Allah menampung para sekalian, minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.